Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang dekat dengan istri akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita tadi ya. Baik Pak, tadi tentang dekat dengan istri sebagai bukti kesetiaan suami pada istri. Dekat ini tentu bukan dalam artian jarak secara fisik loh ya. Tapi dekat secara batiniah dan dalam hal komunikasi. Berarti ada 3 hal kedekatan, fisik, batin, dan komunikasi. Ya, bagus sistematikamu. Yang pertama, dekat secara fisik. Apakah maksudnya tinggal di dalam satu rumah gitu, Pak? Oh, bukan. Kalau hanya tinggal di dalam satu rumah, ya itu gampang. Terus, gimana Pak maksudnya itu? Yang pertama, mau menggandeng tangan istri saat berjalan bersama, terutama saat berjalan santai dimanapun. Menggandeng tangannya bukan karena ada bahaya, melainkan sebagai tanda bukti kemesraan dan kesetiaan. Ya, apalagi kalau berada dalam situasi yang berbahaya. Wah, itu pasti harus dengan kuat memegang tangannya. Ya Pak. Tidak usah malu menggandeng tangan istrinya sendiri, sekalipun di tengah publik. Kalau pasangan lain jadi iri dong, Pak. Ya, biar melakukannya sendiri, dengan istri atau suaminya sendiri. Kedekatan secara fisik yang lain, apalagi Pak? Misalnya, memijat atau merawat tubuh istrinya saat dia mengeluh ada yang sakit. Lakukan itu dengan senang hati, jangan merasa terpaksa. Bahkan sekalipun tidak diminta, ya Pak? Ah, baik sekali. Itu namanya tanggap untuk memenuhi kebutuhan fisik istrinya. Masih ada lagi Pak, wujud kedekatan dengan istri? Ada. Sentuhlah bahu atau bagian tubuh yang lain dengan lembut, seperti misalnya kepala, dagunya, pipinya, pinggangnya, atau mungkin pantatnya. Ketika ada di rumah sendiri kan Pak? Oh iyalah, bukan di depan publik. Berikan sentuhan juga yang bukan untuk mendapatkan kenikmatan diri sendiri. Iya Pak. Masih ada satu lagi nak, yang tadi sebenarnya sudah disebut. Apa itu Pak? Bantulah atau lakukan kegiatan fisiknya, walaupun tidak setiap saat, sesuai dengan kesempatan yang ada. Seperti menyapu rumah, ngepel lantai, mencuci piring, mencuci pakaian, gitu ya Pak? Tepat sekali anakku. Kalau kedekatan secara batiniah, gimana Pak penjabarannya? Kok kayak kuliah saja, pakai penjabaran segala. Maksud saya, bagaimana jelasnya atau praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Dekat secara batiniah itu diantaranya adalah suami turut merasakan apa yang dirasakan oleh istri. Ketika dia sedih, kita ya turut merasakan kesedihannya. Ketika dia senang, kita turut merasa senang. Pahamilah perasaannya. Ketika dia merasa bahwa sesuatu itu sulit, ya pahamilah. Jangan merendahkan dia. Sering orang mengatakan, masa begitu saja tidak bisa? Kalau dia khawatir, ya kita juga harus memahami kekhawatirannya. Iya, betul. Kekhawatirannya itu kan karena dia menginginkan segala sesuatu selamat, lancar, dan baik. Di balik kekhawatirannya itu, ada keinginan yang baik tentunya. Ya, ketika istri merasa takut, pahamilah. Karena kekuatan dan keberanian pria dan wanita itu berbeda.
Wanita itu nyalinya lebih kecil daripada pria, terutama karena kelemahan fisiknya dibanding dengan pria. Betul sekali, Nak. Untuk itu, dengarkanlah dengan seksama ketika dia menyampaikan keluhannya. Dengarkan dan perhatikan dengan kesungguhan dan pemahaman. Berarti kita harus sabar ya Pak? Betul, Nak. Dan lebih dari sekedar mendengarkannya, doakanlah dia atau ajaklah dia berdoa bersama, menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Juga menenteramkan dan meyakinkan batinnya bahwa oleh pertolongan kuasa dan kasih Tuhan, semuanya akan baik. Baik, bagus sekali, Nak. Aku senang mendengarkan pendapatmu. Saya kan hanya merespon pendapat-pendapat dari Bapak yang bagus itu. Oke lah, tanggapanmu bagus sekali kok. Kedekatan yang ketiga tadi adalah dekat dalam komunikasi. Dekat dalam komunikasi ini bukan dalam artian ketika berbicara harus duduk jejer atau berdekatan loh ya, bukan. Lantas dalam hal yang mana nih Pak? Misalnya, pamitlah kepada istri setiap kali pergi, berangkat, kemanapun. Tidak baik pergi tanpa diketahui tujuannya oleh istri. Betul sekali, Nak. Sekalipun sekarang, kemanapun kita pergi dan berada, kita selalu membawa telepon genggam yang bisa dihubungi dimanapun setiap saat. Ya, betul Pak. Juga penting pamit kepada anak. Itu memberi teladan kepada anak supaya kemanapun anak pergi juga selalu pamit kepada orang tua. Dengan begitu, orang tua jadi tahu maksud dan tempat kepergiannya. Wah, ini rupanya putra sudah siap menjadi seorang ayah yang baik dan dekat dengan anak, tidak hanya menjadi suami yang dekat dengan istri ya. Ini sedang belajar dan mencari bekal itu, Pak. Sangat baguslah anakku. Ya, Pak. Terima kasih. Karena sekarang kemanapun kita pergi selalu membawa handphone, berjauhan dengan istri, jangan lupa untuk kontak dia loh ya. Berarti Bapak tadi sudah kontak Ibu? Oh ya, sudahlah. Dia tahu kok kalau aku menginap di rumah putra malam ini. Dengan begitu, dia merasa tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi dicurigai. Wah, masa orang seperti Pak Bambang yang setia ini perlu dicurigai? Kalau dia begitu, ya harus dipahami. Itu pikiran dan batinnya. Iya ya, harus dipahami perasaan dan kecurigaannya. Juga harus dijawab. Artinya, supaya dia tidak curiga, kita ya harus kontak dia. Kita harus bilang kita kemana dan ngapain. Jadi begini ya pria yang bijaksana itu. Begitulah pria pemberani itu, Nak. Masih ada lagi, Pak. Makna dekat dalam komunikasi. Oh, masih. Ceritakanlah semua pengalamanmu mulai ketika masih bocah kecil sampai dewasa ini, pengalamanmu di sekolah, kuliah. Pengalaman ketika bersama orang tua, bersama saudara, bersama teman-teman di tetangga, bersama teman kuliah atau teman kerja, begitu ya Pak? Ya, ceritakan pengalaman apapun. Baik itu pengalaman yang baik maupun yang buruk. Jangan hanya diceritakan kepada teman atau orang lain, sementara istri sendiri malah tidak tahu. Iya ya. Akan jadi aneh kalau sampai orang lain tahu tentang pengalaman kita, sementara orang terdekat kita malah nggak tahu apa-apa. Itulah, bisa-bisa cerita pengalaman kita malah ditambah-tambahi oleh orang lain itu. Karena itu, ceritakan sendiri aslinya pengalaman kita kepada istri sebelum cerita kepada orang lain. Berarti tidak boleh ada rahasia yang disimpan dari istri. Semuanya harus ceritakan pada istri. Betul sekali, Nak. Selanjutnya,
Bangunlah kedekatan dengan istri dalam komunikasi dengan cara suka bercanda atau melucu kepada istri. Jangan hanya bercanda dengan teman atau orang lain. Bukankah istri adalah teman terdekat kita? Ya, kadang-kadang orang lupa bahwa istri adalah teman terdekat kita. Juga berdiskusilah, tukar pendapat tentang masa depan keluarga untuk mencari hikmah dari suatu peristiwa yang terjadi. Berdiskusi secara konstruktif. Ya. Diskusi yang membangun, yang bermanfaat untuk kehidupan. Dalam diskusi, pujilah atau ucapkan kebenaran atau kebaikan pendapatnya. Pujian. Ya, pada kesempatan yang lain berikan pujian misalnya atas tubuhnya, keserasian pakaiannya, atas kerjanya dan kinerjanya. Biasanya malah orang lain yang memberikan pujian itu. Ya itulah, jangan biarkan hanya orang lain yang memberikan pujian kepada istri kita, sementara kita sendiri malah tidak pernah mengatakan apa-apa. Suami umumnya malah mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Apa itu? Kritikan. Umumnya suami malah lebih banyak mengkritik istrinya daripada memujinya. Wah, iya ya. Bener kamu nak putra. Kesimpulan saya untuk poin ini adalah bahwa dekat secara batiniah dan dalam komunikasi menjadi sangat bermakna bagi hubungan suami istri. Lebih-lebih ketika suami dan istri terpaksa harus berjauhan secara fisik. Ya, Pak. Apakah masih ada yang penting untuk disampaikan pada saya kaitannya dengan tanggung jawab sebagai seorang suami? Iya, masih ada satu lagi, yaitu tentang menyeimbangkan peran pria sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai seorang anak. Oh ya? Baik, Pak. Tapi saya izin buang air kecil sebentar. Aku juga. Kalau gitu, Bapak duluan aja. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang dekat dengan istri. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.